Je devrais venir à 21h. Skipper, Jesus itu. Qu'est-ce que vous voulez? I got your name on a piece of paper in my pocket. S'il vous plaît, il n'a que 10 ans. Stop talking. J'ai de l'argent. Hey, look at me. Your son's gonna be home any second. This is happening. 10 ans. Open your mouth. Ah! Open your mouth. Non. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film di mana kisah ini adalah sequel lanjutan dari film The Equalizer. Tanpa banyak cerita, kita langsung ke alur ceritanya. Berawal dari sebuah kereta di daerah negara Turki, terlihat Robert berada di sana sembari mengawasi seorang pria yang akan menjadi targetnya. Kemudian Robert mengikuti kemana perginya pria tersebut. Di sana Robert mengatakan apa yang menjadi tujuannya ke sana. Namun pria itu melakukan sesuatu yang salah, sehingga apa yang menjadi ketakutannya selama ini pun terjadi. Di tempat lain terlihat seorang ibu bernama Grace berlari untuk menemui anaknya. Pria tua di sana memberitahunya bahwa ada seseorang yang telah mengantar anaknya. Ternyata anak itu adalah anak yang berada satu kereta bersama Robert. Are you okay? Oh, my baby. Di keesokan harinya, Robert menjemput seorang kakek bernama Samsul. Ternyata Robert sekarang berprofesi menjadi driver online. Terlihat dari pagi hingga malam, ia sibuk mengantarkan penumpangnya tersebut. Where you headed? Iraq. I don't get to choose when I go, Tommy. I'll be there to pick you up when you get back. Yes, sir. Berpindah ke tempat lain, terlihat seorang pria yang baru tiba di rumahnya. Namun ia dikejutkan ketika melihat istrinya telah dipenuhi luka di wajahnya. Lalu beberapa orang menghampirinya, dan entah apa penyebabnya, lalu mereka membunuh pria tersebut. Je devrais venir à 21h. Skipper, Jesus itu. Qu'est-ce que vous voulez? I got your name on a piece of paper in my pocket. S'il vous plaît, il n'a que 10 ans. Stop talking. J'ai de l'argent. Hey, look at me. Your son's gonna be home any second. This is happening. 10 ans. Open your mouth. Ah! Open your mouth. Non. Singkat waktu di malam harinya, Robert kembali bekerja dan ia mendapatkan seorang penumpang wanita yang diantarkan oleh seorang pria, dan hal itu membuatnya curiga ketika memperhatikan wanita tersebut. Lantas Robert kembali dan mendatangi sebuah kamar yang diduga tempat di mana wanita yang diantarnya itu berasal. Terlihat wajah dari Robert yang kesal melihat kelakuan beberapa lelaki di sana, dan kemudian Robert memberikan mereka sebuah pelajaran hidup yang cukup berarti. Setelah itu Robert kembali ke kontrakannya, merasakan bahwa ada orang lain yang berada di dalam kontrakannya tersebut. Namun setelah diselidiki ternyata orang tersebut adalah Susan. Kemudian mereka pun makan bersama dengan bercerita tentang masa lalu dari Robert. Hello, Susan. I didn't agree to pay for dinner. Well, I guess that means you owe me dinner. How'd that thing in Turkey turn out? Happy ending? Di keesokan harinya,
Robert terkejut ketika akan pergi melihat kebun milik tetangganya yang bernama Fatima, dan beberapa dinding dari kontrakan tersebut dicoret-coret oleh orang tidak dikenal. Dengan inisiatifnya sendiri, Robert pun mencoba membersihkan dinding tersebut. Kemudian ada seorang remaja bernama Miles menawarkan jasanya untuk membersihkan dinding tersebut. Akan tetapi Robert tidak menyetujui langsung penawaran tersebut. Namun di keesokan harinya, setelah negosiasi yang cukup rumit, barulah Robert menerima jasa dari Miles tersebut. All right, but it's a 250. Yeah. Calibrating, Okay? All right. 315. Okay, after school, 315. Deal? Berpindah ke tempat Susan berada, dan terlihat ia bersama teman seprofesinya yang lain tengah membicarakan tentang tewasnya pria yang menembakkan pistolnya sendiri. Ternyata pria yang tewas itu adalah rekan dari Susan, dan sekaligus Susan pun segera menuju tempat kejadian tersebut untuk menemukan sebab kematian pria itu. Yeah, I'm gonna have to go over there and cross the T's. You wanna come? Sebelum Susan pergi, ia pun bersama suaminya menyempatkan diri untuk bertemu dengan Robert. Lalu Robert pun memberikan sebuah berkas kepada Susan untuk meminta bantuannya mencari sebuah informasi untuknya. Do fly off to Brussels tomorrow. Thought you were retired. Oh, another dinner then. Listen, do me a favor. Yeah? See what you can find out. I'll see what I can do. Singkat waktu, Skin berpindah ke tempat di mana Susan tengah memeriksa sebuah tempat kejadian perkara. Setelah itu, Susan bersama rekannya Dave segera pergi dari sana. Di tengah perjalanan itu, Susan menghubungi Robert dengan akan memberitahukan hasil penyelidikan yang diminta oleh Robert. Kemudian Susan segera pergi menuju kamar hotelnya. Namun ketika ia berada di depan kamarnya, tiba-tiba dua orang perampok mengejarnya. Kembali kepada Robert yang tengah melihat Miles melukis. Tiba-tiba suami dari Susan yaitu Brian menghubunginya. Ternyata Brian mengabarkan kepada Robert bahwa Susan istrinya itu telah tiada. Hey, Brian. Yeah. Singkat cerita, Robert yang baru tiba di dekat kediamannya Susan hanya dapat melihat dari kejauhan. Namun setelah keadaan rumahnya sepi, Robert mendatangi Brian dan mereka pun membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. I don't know what to do now. They're working with Interpol. What the agency said. It happens in these hotels, these robberies. Beberapa hari setelah itu, Robert terlihat selalu memikirkan tentang Susan. Robert terus-menerus mencari petunjuk dari sebuah flash disk yang diberikan Brian dengan melihat rekaman Susan ketika di dalam lift. Robert pun mencurigai beberapa orang yang berada di sana. Lalu ia segera pergi menemui Dave, orang yang baru mengetahui bahwa selama ini Robert masih hidup. Kemudian mereka membahas tentang kematian Susan dan Robert memperlihatkan hasil otopsi yang menurutnya sangat janggal. You find him? She never pushed a button, Dave. Oh, never kept anything from you. I'm sorry, Dave. Beberapa hari berlalu ketika Robert mengawasi Miles, tiba-tiba Miles dijemput oleh beberapa teman berandalnya. Setelah itu, Robert kembali melanjutkan menganalisa tentang kejadian pembunuhan seorang pria bersama istrinya yang terbunuh. Lalu Robert pun menghubungi Dave dan memberikan hasil investigasinya tersebut, di mana Robert menyimpulkan bahwa mereka berdua telah dijebak dan ada orang lain selain mereka yang berada di sana. All right, agency assets are taken out all the time. Those guys were set up. The two were connected. That's why she was killed, Dave. Susan was about to figure out who was in that room. Di lain waktu, Robert yang melihat pekerjaan yang Miles kerjakan belum juga terselesaikan. Akhirnya ia mendatangi sebuah tempat yang dimana Miles berada untuk membawanya pergi dari tempat tersebut. Shit. Let's go, Miles. Let's go, Miles. Sit down. Sit down. Kemudian di lain hari ketika Robert berada di rumahnya, Miles menghampirinya dan menawarkan untuk melukis dinding rumahnya tersebut. Namun Robert memberikan sebuah buku untuk ia baca. Setelah itu Robert akan mempekerjakan Miles. Di keesokan harinya Robert kembali bekerja.
Namun kali ini ia merasa curiga dengan penumpangnya itu. Lalu tidak lama penumpangnya itu mengeluarkan sebuah pisau untuk menyerang Robert. Namun pada akhirnya Robert berhasil melumpuhkan orang tersebut. Di tempat berbeda terlihat suasana pagi hari di rumahnya Dave. Tiba-tiba Robert datang ke rumahnya dan memberikan ponsel milik seseorang yang ingin membunuhnya. Namun Robert yang sudah mencurigai Dave sejak awal, lantas ia pun menghubungi ponsel tersebut. Dan ternyata Dave adalah orang yang telah membunuh Susan. Setelah cukup lama mereka berbicara tentang hal tersebut, akhirnya mereka pergi keluar untuk menemui rekan lainnya yang bekerja sama dengan Dave. Tanpa basa-basi, lalu Robert mengatakan kalau ia akan membunuh mereka semua karena mereka telah membunuh sahabat terbaiknya. This ain't a perfect world. People do bad things. Everything we do comes with a price, but the only disappointment in it for me is that I only get to do it once. I'm gonna kill each and every one of you. Di tempat berbeda, terlihat Brian yang berada di rumahnya. Namun tidak lama, bahaya sedang mendatangi rumahnya tersebut. Namun alangkah beruntungnya, di sana sudah ada Robert yang kemudian membawanya pergi. Kembali ke rumah Robert, terlihat Miles yang mengerjakan pengecatan dinding di rumah Robert. Kemudian ada dua orang tamu tidak diundang datang. Beruntungnya pada saat itu Miles sedang dihubungi oleh Robert melalui telepon. Lalu Robert meminta Miles untuk bersembunyi di balik pintu rahasia yang tersusun rapih di dalam barisan sebuah buku. Robert meminta kepada Miles untuk tetap tenang di dalam persembunyiannya tersebut. Be quiet. Be very quiet. Don't move. Calm down. Calm down. Di tengah pencariannya itu, Robert menghubungi Dave untuk sementara mengalihkan perhatian mereka. Robert pun memberitahu kepada Dave bahwa Dave mengetahui kemana perginya Robert sekarang. Kemudian Miles yang melihat Dave dan rekannya itu pergi. Ia pun keluar dari persembunyiannya. Namun ketika Miles akan membuka pintu tersebut, Hey, kid. di tempat berbeda terlihat Robert yang pergi ke sebuah pulau yang sedang dievakuasi oleh pihak kepolisian. Setibanya di sana, Robert yang mengetahui bahwa musuh akan mendatanginya. Ia pun segera menyembunyikan mobilnya tersebut. Sedangkan Dave dan rekan-rekannya yang lain pun telah tiba di tempat Robert berada. Dengan persenjataan yang lengkap, mereka pun segera berpencar dan Dave menaiki sebuah menara untuk mengawasi di mana keberadaan Robert. Dan salah satu rekan Dave yang bernama Kopak telah terjebak karena memasuki perangkap yang Robert buat dan akhirnya ia pun harus tewas dengan mengenaskan. Shots fired! I'm going in! Going in! Come back! Setelah itu tersisa mereka bertiga, yaitu ada Dave yang mengawasi dari atas menara, ada Resnick dan juga ada Ari. Mereka berdua yang berada di bawah pun kembali mencari di mana keberadaan Robert. Namun ketika Ari yang terkecoh oleh banyaknya gambar dari mantan istrinya Robert, ia pun terperangkap di tempat tersebut dan menjadi mudah dilumpuhkan oleh Robert. Kini hanya tinggal Resnick seorang yang berada di bawah dan ia pun mulai merasa ketakutan setelah melihat Ari yang tewas di depannya.
Resnick pun meminta Dave untuk mengintainya di mana keberadaan Robert, dan terlihat Robert yang bersembunyi serta melihat pergerakan Dave di atas menara. Lalu Robert pun menembak sebuah tiang listrik untuk mengalihkan perhatian Dave, sehingga Robert dapat berlari menuju rumah di seberang jalan. Di sini Robert kembali mempersiapkan jebakan untuk menyambut Resnick yang datang mengejarnya. Move inside, Resnick, move inside. Robert pun terus berlari menyelinap mendekati menara untuk menjumpai Dave. Namun Dave mengancam kepada Robert jika ia tidak menyerahkan dirinya, maka Dave akan membunuh Miles yang telah Dave sekap di dalam bagasi mobilnya. Namun Robert yang tidak mudah untuk dikalahkan, ia pun lebih dulu menembak ban pada mobil tersebut, sehingga peluru yang Dave tembakan telah meleset. Ketika Dave yang kesal terhadap Robert, ia pun berdiri dan hampir terjatuh dari menara tersebut karena kencangnya angin yang berhembus akibat badai di pesisir pantai tersebut. Lalu ketika Dave akan berdiri, tepat di sampingnya telah berdiri Robert yang langsung menghajarnya. Di akhir cerita, terlihat Miles yang kini sudah bersekolah dan Robert yang mengenang masa lalunya di rumahnya dahulu.